hidangan di sini dibumbui dengan garam. Ini seperti orang-orang yang menikmati perhatian dan kehangatan kaisar. Kata-kata yang sanjungan ini. Orang-orang yang hadir semuanya kagum. Permaisuri Tanashiri dengan keras memarahinya karena menggunakan bitah untuk merayu orang lain. Kaisar Tahuan sangat senang, memberinya 5 poin. Namun di luar dugaan, Permaisuri Tanashiri menggunakan namanya sebagai juri. Dan memberi Qi Shenyang 0 poin. Ini adalah mengapa setelah semua. Secara teoritis, Permaisuri harus mengutamakan kebajikan untuk dikagumi orang lain. Tidak diduga, dia selalu menyebabkan masalah. Meskipun Kaisar dan Janda Permaisuri sangat tidak senang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena ayah Permaisuri adalah Perdana Menteri Besar Yeonchul. Perdana Menteri Yeonchul memegang kekuasaan militer di tangannya. Kaisar Tahuan ditampak sebagai boneka. Baru saja, Permaisuri Tanashiri mengirim seseorang untuk mempersulit Qi Shenyang. Tidak mengizinkannya memasuki dapur. Dapur yang bisa kamu masuki. Sudah tidak ada lagi. Sangguan, kami sedang bersaing. Diam untukku, jangan khawatir tentang uang. Ada apa, tidakkah kamu setuju dalam hatimu? Qi Shenyang ingin maju untuk berdebat. Tetapi ditampar keras olehnya. Dan memerintahkan seseorang untuk mengunci pintu dapur. Tidak mengizinkannya memasuki dapur. Dia hanya bisa tinggal di luar dan menonton orang lain memasak. Menunggu hidangan semua orang selesai. Maka hanya ada garam yang tersisa di dapur. Itu sebabnya dia membawa secangkir garam. Tidak ada jalan lain, karena dia telah menjadi paku di mata Permaisuri Tanashiri. Setelah itu, mereka akan berdasarkan gambar. Untuk mengklasifikasikan penampilan gadis-gadis ini. Permaisuri Tanashiri menyebabkan masalah di belakang. Memerintahkan bawahannya untuk memilih orang terburuk sesuai perintahnya. Karena dia tidak ingin ada orang yang bersaing dengannya di harem ini. Namun sungguh tak terduga. Qi Shenyang akan melewati penghalang ini dengan spektakuler. Permaisuri Tanashiri menggertakkan giginya karena marah. Kenapa begini? Bukankah aku memberitahu mereka untuk memilih hanya yang orang paling jelek? Bawahan menjelaskan bahwa di mata mereka, semua gadis itu sangat jelek. Tak disangka, semua ini sudah diatur oleh Qi Shenyang sebelumnya. Berikutnya adalah gerbang ketiga, yang juga paling sulit untuk diatasi. Permaisuri Tanashiri memerintahkan para menteri untuk mengajukan pertanyaan yang sangat sulit, dan juga mengirim seseorang untuk menjaga tempat itu. Dengan ketat jika ada yang membocorkan kertas ujian. Dan apa yang terjadi selanjutnya berada di luar imajinasi. Belum pernah melihat wanita yang begitu serius. Di tangannya memegang gulungan misterius. Pergi ke istana. Pada gadis lain semua mulai mengambil pena bulu mereka untuk menulis. Hanya Qi Shenyang yang tidak seperti itu. Meskipun gerbang ini adalah, lihat gambar dan tulisan. Itu menggunakan kata-kata untuk menuliskan arti lukisan ini. Namun, dia merasa bahwa penghalang kali ini sama sekali tidak seorang lain. Arti dari lukisan ini. Di permukaan, itu terlihat sangat damai, sejahtera. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, rasanya tidak benar. Anda harus tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh orang yang dianggap paling berbudaya di negara ini. Kayu bakar untuk memasak nasi. Bahkan satu-satunya barang berharga di rumah. Itu adalah kerbau, yang juga dijual. Untuk mengatasi penderitaan langsung. Dan sama sekali mengabaikan bagaimana mereka akan hidup tahun depan. Arti lukisan ini sangat kontras dengan kedamaian dan kemakmuran. Qasim menyatakan di depan semua orang bahwa itu adalah jawaban yang benar. Gerbang ini, Qi Shenyang menang. Semua orang berbaris dalam garis horizontal. Menunggu Kaisar untuk memilih mereka. Dia melihat tas uang dan bunga segar di atas meja. Wajah Kaisar jelas menunjukkan ketidaksenangan. Sebagian besar wanita ini dihadiahi uang. Sampai Qi Shenyang muncul. Dua orang dengan 4 mata saling memandang. Kaisar segera memilih, itu gadis ini. Qi Shenyang menerima buket bunga segar. Janda Permaisuri Budashiri mengirim Qasim untuk membawa Qi Shenyang keluar untuk pemeriksaan tubuh. Namun Qi Shenyang sedikit ragu. Karena dia pernah melahirkan. Untungnya, Qasim tua ini sangat pengertian. Dan membantunya melewati gerbang ini dengan lancar. Terima kasih, Qasim yang hebat. Mulai sekarang, kamu adalah tuan aku. Permaisuri Tanashiri ada di luar sambil menggertakkan giginya. Bertekad untuk mencari ayahnya untuk mengecam gadis itu. Tetapi Perdana Menteri Yeonchul meminta Permaisuri Tanashiri untuk membawa gadis yang menyertai pertandingan pemilihan itu. Dan memasukkan mereka semua ke dalam harem. Permaisuri Tanashiri benar-benar tidak mengertinya.
Ayah sama sekali tidak mengerti hati putri. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun masuk ke harem lagi. Perdana Menteri Yeon Chul mengatakan bahwa gadis-gadis itu semuanya adalah putri dari Mandarin hebat di negara Yuan. Kami membiarkan mereka memasuki harem. Ini untuk menstabilkan ayah mereka. Dari sana, mereka akan membuat kaisar menyerahkan tahta kepada putramu. Sampai saat itu, kamu akan menjadi janda permaisuri. Apakah ayah ingin merebut tahta kaisar? Jika kerajaan diteruskan ke putramu. Kalau begitu orang yang memimpin istana adalah kamu. Kamu akan menjadi penguasa negara ini. Kebaikan kaisar bukanlah apa-apa. Gadis-gadis yang tidak terpilih. Pada saat yang sama ditahbiskan sebagai 5 talenta. Tapi di mata Kaisar Tahuan, hanya ada Ki Sengnyang. Malam itu juga, dia dipanggil oleh Hoang untuk memasuki istana. Semua pergi. Di istana kerajaan, wanita ini terbungkus erat dalam selimut. Kasim itu menggendongnya di pundaknya dan membawanya ke istana kaisar. Menurut aturan, kaisar harus membunyikan bel terlebih dahulu. Lonceng kecil dibunyikan. Kasim membawa wanita itu ke istana kerajaan. Anehnya Kaisar Tahuan lebih pemalu dari Ki Sengnyang. Ki Sengnyang menyuruh kaisar untuk membiarkan semua orang keluar. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Dia mendorong kaisar untuk berani dan percaya diri. Jangan menjadi boneka Perdana Menteri Yeon Chul. Apakah kamu tahu bahwa Yeon Chul berencana agar aku mendukungnya? Ki Sengnyang tercengang. Apakah kamu tahu mengapa dia setuju untuk memilih Silir? Itu karena mereka ingin mengintimidasi orang-orang yang menentang saya untuk mendukung mereka. Hal-hal ini tidak terpikirkan oleh Ki Sengnyang sama sekali. Saya tidak ingin terus melihat orang yang tidak bersalah berkorban dengan sia-sia. Selama saya turun tahta, tidak ada yang harus berkorban lagi. Mungkin karena dipenjara selama bertahun-tahun. Kepribadian kaisar menjadi sangat lemah, selalu ragu-ragu dan bimbang. Ki Sengnyang harus mengeluarkan surat darah. Kaisar Tahuan melihat kupu-kupu menggambar di surat darah. Kaisar segera menyadari bahwa ini ditinggalkan oleh ayahnya. Ini adalah apa yang ayah saya tulis. Apa yang tertulis di atas? Silakan baca sendiri. Yang menarik adalah kaisar jelas raja suatu negara tetapi buta huruf. Ki Sengnyang menyemangatinya, ini ditinggal ayahnya. Anda harus belajar sendiri untuk bisa membacanya. Hanya dengan begitu kaisar akan dapat memahami arti mendalam dari lukisan ini. Dan harus mengumpulkan keberanian untuk mendapatkan kembali properti kerajaan yang dirampok Perdana Menteri Yeon Chul. Kaisar tergerak. Ratu Tanah Shiri setelah mendengar berita tadi malam bahwa Kaisar Tahuan bersama Ki Sengnyang. Dia sangat marah. Aku harus menghancurkan semua wajah semua wanita di harem ini. Dengan begitu kaisar tidak akan tertarik lagi pada mereka. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa sepanci air misterius. Untuk para selir di harem untuk mencuci muka mereka. Mengatakan air ini adalah untuk meningkatkan kecantikan mereka, tetapi pada kenyataannya itu untuk merusak kecantikan mereka. Aromanya sangat menyenangkan. Air apa ini? Ini eceng gondok, sangat bagus untuk kulit. Tapi untuk seseorang seperti Ki Sengnyang yang tahu banyak tentang obat-obatan. Sekilas dia bisa tahu bahwa air ini bermasalah. Dia meminta pelayan istana untuk mendekatinya. Dia mengambil baskom air itu dan melemparkannya ke mereka. Tidak lama setelah itu, kecantikan para gadis itu dengan cepat terhancur. Wanita jahat ini berani melawanku. Di pagi hari, saat makan nasi. Ki Sengnyang baru saja memasukkan sesendok nasi ke mulutnya. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pelayan istana yang berdiri di dekatnya tiba-tiba tertawa kegirangan. Dia dengan cepat meludahkan nasi. Menggunakan sendok untuk mengambil nasi. Apakah kamu sudah makan? Ya, kita belum makan. Kemarilah dan makan sendok. Atau makan semangkuk nasi ini. Atau mengungkapkan dalang di balik ini. Tanpa diduga, pelayan istana memilih untuk memakan semangkuk nasi ini. Tetapi tidak berani mengungkapkan dalang di baliknya. Ratu yang kejam dan tidak manusiawi. Bagaimana dia bisa dengan lembut melepaskannya? Dia langsung mengambil tindakan, memanggil semua orang ke harem. Dan secara khusus memerintahkan untuk memberitahu Ki Sengnyang bahwa dia harus memakai riasan yang cantik. Begitu dia masuk, dia menemukan wajah semua orang ditutupi dengan pustula. Ada sedikit kebahagiaan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa itu semua adalah jebakan permaisuri Tanah Shiri. Seorang wanita yang duduk di sebelahnya dengan ramah mengingatkannya. Perhiasan apa yang ada di kepalamu?
Bukankah para pelayang istana memberitahumu? Apa yang kamu katakan? Sebenarnya, Janda Permaisuri. Janda Permaisuri datang. Pada saat ini, Janda Permaisuri masuk. Semua orang segera berdiri untuk menyambut. Wanita ini, aku tidak berharap kamu berani. Lepaskan pakaian wanita ini segera. Ternyata hari ini adalah hari peringatan kematian ibu Janda Permaisuri. Dia sengaja membiarkan seseorang membantu Ki Sengyang dengan riasan cantik. Itu karena dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghukum Ki Sengyang. Kamu berani tidak sopan padaku, sangat tidak menghormati ibuku. Mengambilkan cambuk untukku.